perempuan basis sulit mengaktualisasikan dirinya karena berperan ganda. Selain sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah, anggota masyarakat dan warga negara. Karena penumpukan beban tugas, kesempatan mereka untuk mengembangkan diri menjadi terbatas. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. PPSW didirikan tahun 1986 di Jakarta. Di awal berdiri, dirumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Motivasi waktu itu pertama karena perkembangan di masyarakat, ya, fenomena tentang keperempuanan. Ada kecenderungan di dalam masyarakat, perempuan menjadi lapisan masyarakat sekunder. Oleh karena ada fenomena sosial yang begitu kontras, maka kami dengan kesadaran yang tinggi dari pihak laki-laki ya untuk ya semacam ingin mendirikan institusi untuk melakukan pembelaan kepada perempuan. Waktu itu sudah semacam modis ya, bahwa LSM itu didahului dengan mendirikan payungnya yaitu Yayasan Anissa, lalu membentuk badan eksekutifnya. Sekaligus setelah yayasan, lalu PPSW, Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. Di daerah Pejaten Timur, Jakarta Selatan, tahun 1987, kami mulai mendampingi kelompok wanita sektor informal. Anggota kelompok terdiri dari ibu-ibu atau perempuan dengan pekerjaan di sektor informal, seperti pedagang bakso, gorengan, warungan, dan sebagainya. Setahun kemudian, kami juga melakukan pendampingan terhadap perempuan marginal di wilayah pantai seperti Bagan Siapi-Api Riau dan Rembang, Jawa Tengah. PPSW lebih mengintensifkan pendampingan pada perempuan basis dengan pintu masuk utama peningkatan pendapatan keluarga. Kegiatan lebih difokuskan pada aspek permodalan dan keterampilan di sektor informal melalui pengembangan kelompok simpan pinjam atau prakoperasi, pelatihan administrasi dan pembukuan kelompok, serta pelatihan produksi dan pengelolaan usaha. Kami juga melakukan pendampingan terhadap buruh migran perempuan dengan memberikan pelatihan dan pembekalan sebelum mereka bekerja ke luar negeri untuk meminimalisasi permasalahan di tempat kerjanya. Pendampingan juga dilakukan terhadap keluarga yang ditinggalkan, serta kepada buruh migran yang telah kembali ke tanah air. Tahun 1998, Indonesia mulai dengan babak sejarah baru. Perkembangan situasi sosial politik tersebut menuntut perubahan pola pikir dan sikap PPSW bersama perempuan dampingannya secara radikal. Strategi pendampingan diperluas menjadi pengorganisasian masyarakat atau community organizing yang tidak hanya melibatkan perempuan, tapi juga anggota masyarakat lainnya. Mulai tahun 98 itu PPSW memutuskan untuk mengembangkan strategi bekerja di masyarakat dengan pendekatan pengorganisasian masyarakat atau biasa disebut dengan CO. Hal ini dilakukan karena pendekatan pengorganisasian masyarakat ini dapat lebih efektif dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tingkat masyarakat. Selain itu, pendekatan CO ini juga berfokus pada masyarakat itu sendiri, artinya masyarakatlah yang akan menyelesaikan semua persoalan yang ada. PPSW memfasilitasi lahirnya, tumbuhnya, berkembangnya
fasilitator, organizer atau CO-CO yang berasal dari masyarakat itu sendiri. PPSW mengembangkan yang kita sebut dengan support system, jadi sistem pendukung untuk para CEO ini melakukan kerja-kerjanya di tingkat lapang. Jadi misalnya kita menyediakan informasi, menyediakan media-media, kemudian juga mendukung kerja-kerja mereka, melatih mereka, meningkatkan kapasitasnya dalam mengorganisir masyarakat. Peran tenaga pendamping lapang secara bertahap dialihkan kepada kader lokal atau pemimpin kelompok yang tinggal di wilayahnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sesungguhnya merekalah orang lokal yang lebih mengetahui kondisi dan situasi real wilayahnya, serta diharapkan adanya ikatan atau tanggung jawab moral terhadap perkembangan wilayahnya. PPSW mendorong dan memfasilitasi kader lokal untuk mempunyai peran politik yang lebih besar di masyarakat dengan menjadi ketua RT, ketua RW, kepala desa, dewan kelurahan, dan lain-lain. Kalau saya terpilih menjadi kepala desa di Konang Jaya, saya insya Allah akan mengangkat harkat derajat kaum perempuan, bersama-sama membangun di desa Konang Jaya agar perempuan itu lebih dilibatkan dalam pengambilan keputusan, karena tanpa perempuan pembangunan itu tidak akan terwujud. Insya Allah walaupun saya tidak terpilih, saya akan selalu eksis, melibatkan diri di dalam segala kegiatan terutama desa saya dan KWPS Konang Jaya. Mungkin masyarakat melihat bahwa kami sebagai perempuan, khususnya saya sebagai ketua penggerak perempuan di Desa Hegarmana, berpikir bahwa perempuan ini ternyata mampu dan bisa mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencalonkan saya sebagai kepala desa di Desa Hegarmana. Kita itu harus justru terpacu karena satu-satunya calon perempuan yang sudah berani gitu mencalonkan diri jadi kepala desa di satu kecamatan itu belum pernah terjadi hal seperti itu. Dalam melaksanakan kegiatannya, PPSW juga melibatkan laki-laki sebagai partisipannya. Misalnya, dengan mengajak suami dari anggota kelompok atau tokoh masyarakat dalam pelatihan penyadaran gender dan kesehatan reproduksi. PPSW juga telah memfasilitasi berbagai dialog dan hearing antara kelompok perempuan dengan pengambil kebijakan di pusat dan wilayah seperti menteri, DPR, DPRD, dan dinas-dinas terkait. Perubahan yang terjadi di tingkat internasional dan global, langsung atau tidak langsung, dirasakan oleh masyarakat, khususnya perempuan akar rumput. Untuk itu, melalui beberapa kali refleksi dan strategic planning, telah disepakati pembaharuan organisasi dan kelembagaan PPSW. PPSW Pusat menjadi sekretariat PPSW, yang berperan sebagai suatu pusat koordinasi, komunikasi, dan informasi untuk dan antar semua anggota. PPSW Wilayah menjadi badan otonom dan independen yang mempunyai tanggung jawab mengelola dan memberdayakan lembaganya masing-masing. Perkembangan PPSW Jakarta setelah otonom sejak tahun 2005 selalu berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Itu dari semua aspek. Dari aspek organisasi, kami berusaha memproses seluruh legalitas yang diperlukan oleh lembaga. Dari aspek keuangan juga mencoba selalu memperbaiki sistem yang kami gunakan dan juga selalu mengadakan audit baik internal maupun eksternal. Untuk di aspek SDM banyak melakukan kegiatan capacity building yang di awal tahun 2005 kami masih berjumlah 3 orang, hingga saat ini sudah memiliki staf 12 orang. Implementasi program selama kita melakukan otonom ini bisa berjalan dengan baik ya, khususnya di PPSW Pasundan. Ini terbukti dengan beberapa program yang bisa dijalankan di wilayah kerja Pasundan
dan didanai oleh beberapa funding gitu. Jadi kegiatannya masih berjalan dengan baik. Wilayah PPSW Sumatera yang kebetulan provinsinya di Riau dan Aceh, dua wilayah ini mempunyai sumber daya alam yang banyak, tapi rakyatnya tidak merasakannya. Ini menjadi hal yang tidak menarik untuk didatangi funding. Makanya ini juga menjadi tantangan juga buat PPSW Sumatera, bagaimana kita bisa menggali potensi lokal, sumber-sumber dana lokal, sehingga tidak tergantung dari funding. Lembaga-lembaga anggota asosiasi PPSW yang telah otonom semakin memantapkan langkahnya berkiprah dalam pengorganisasian masyarakat basis. Setiap lembaga anggota asosiasi berhak mencari dana sendiri, mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat dampingannya, dan melaporkan kegiatannya kepada pemberi dana, serta melaporkan seluruh kegiatannya kepada asosiasi PPSW dalam rapat tahunan setiap akhir tahun dan musyawarah besar setiap 3 tahun sekali. Beberapa lembaga anggota asosiasi telah memiliki rumah sendiri sebagai tempat untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatannya. Untuk mengembangkan strategi menghadapi tantangan kemandirian, keterbukaan, keberlanjutan dan keterlibatan, telah dilaksanakan workshop rapat kader di seluruh wilayah dampingan guna merumuskan pembentukan organisasi kolektif dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Rapat kader di setiap wilayah menyetujui pelaksanaan musyawarah besar untuk mendeklarasikan Serikat Perempuan Basis di 5 wilayah dampingan PPSW di depan pejabat pemerintah daerah, yaitu Serikat Perempuan Basis atau SPB Jakarta untuk wilayah DKI Jakarta, SPB Tatar Sunda untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, SPB Aceh Bangkit untuk wilayah Nanggro Aceh Darussalam, SPB Rokan Hilir untuk wilayah Riau, dan SPB Katulistiwa untuk wilayah Kalimantan Barat. Dan kita juga memperjuangkan kaum perempuan supaya bisa duduk sejajar dengan laki-laki, dan kita juga ingin kaum perempuan yang kita satukan ini bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan hak untuk bisa menjadi tokoh masyarakat, menjadi legislatif, dan lainnya. Di bulan Desember 2010, seluruh pengurus SPB wilayah tersebut kemudian bersepakat mengadakan pertemuan untuk tingkat nasional dalam forum Federasi Serikat Perempuan Basis Indonesia atau FSPBI di Jakarta. Mereka memilih pengurus tingkat nasional dan merencanakan program kerja untuk 3 tahun mendatang. Serikat Perempuan Basis ini kelak akan berjejaring dengan serikat-serikat perempuan yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk mengadvokasikan dan memperjuangkan hak-hak kesejahteraan perempuan dan masyarakat Indonesia. Pendidikan berarti siapa yang tanggung? Yang tanggung pemerintah. Suatu hari harus ada pertemuan antar pemimpin-pemimpin serikat perempuan tingkat basis di seluruh Indonesia. Semua yang ada, termasuk yang ada di PPSW, di serikat-serikat lain yang dibangun Hapsari, dibangun kawan-kawan lain, bertemu untuk membicarakan apa agenda gerakan kita bersama. Gitu. Saya kira kalau itu terwujud luar biasa. PPSW belajar banyak dari kegagalan dan keberhasilannya. Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil adalah tersarikannya kiat mengorganisir kegiatan di masyarakat.
strateginya PPSW buat kami, karena mulainya kan dari pemberdayaan perempuan grassroots gitu ya, dengan pendekatan mikroekonomi. Tapi dalam perjalanannya kemudian sekarang ini strateginya sudah mengarah pada upaya advokasi partisipasi politik perempuan. Dengan kedinamisannya, PPSW akan selalu melangkah bersama masyarakat untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasihku untuk semua